Jangan bilang-bilang kembali bersama saya Coach Wira di acara podcast Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Pada video kali ini saya akan membahas 6 cara bagaimana menghadapi dan menghilangkan stres. Stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan yang umumnya berasal dari dalam diri atau dari luar diri. Ada 2 poin yang bisa kita perhatikan. Pertama, adanya tekanan. Baik itu tekanan pikiran, perasaan, dan emosional. Yang kedua, kegagalan saat memenuhi kebutuhan atau keinginan dalam dirinya. Nah, berikut cara menghilangkan stres. Pertama, hilangkan kebiasaan mengeluh. Lakukan apa yang bisa Anda kerjakan. Ingat, Anda bisa menjadi semakin stres dengan terus mengeluh. Tidak ada pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan mengeluh, menyalahkan diri, pekerjaan, orang lain, lingkungan, dan lain-lain. Anda bertanggung jawab pada diri Anda sendiri dan pekerjaan Anda. Yang kedua, urutkan prioritas kerja sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki, sehingga bisa mengerjakan dan menyelesaikan sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan. Nomor 3, aturlah waktu dengan baik, efektif, dan tepat. Jika ada orang mengatakan bahwa mereka tidak ada waktu, maka bisa jadi mereka tidak cukup baik menyusun jadwal atau waktu yang dimiliki. Atau jika ada orang mengatakan mereka kurang waktu, kemungkinan juga mereka terlalu fokus mengerjakan satu hal dari beberapa hal yang mereka bisa kerjakan dan selesaikan. Atau jika ada orang yang mengatakan kehabisan waktu, kemungkinan terlalu banyak hal yang ingin dikerjakan dan diwujudkan dari apa yang seharusnya bisa dikerjakan. Nomor 4, break sejenak. Saat tekanan pikiran mulai meningkat, disitulah saatnya keluar sejenak dari pekerjaan yang Anda lakukan. Misalnya, lakukan hobi Anda seperti musik, nyanyi, atau bisa stretching, relaksasi, bahkan secangkir kopi dan teh sambil nonton video ini sangat tepat. Bisa dilakukan dalam durasi 15 menit sudah cukup. Nomor 5, kendalikan reaksi pikiran, perasaan, dan emosional Anda. Karena ini bisa menimbulkan self-sabotase atau terjadi sabotase dalam diri untuk melakukan tindakan atau cara mengekspresikan diri yang tidak terkontrol. Caranya, tarik nafas. Kemudian diam sejenak, senyum, dan sadari Anda bisa menjadi pengontrol diri Anda. Saat pikiran kalut dan emosional itu cenderung akan menghasilkan keputusan yang tidak tepat, ceroboh, bahkan bisa Anda sesali di kemudian hari nantinya. Maka kendalikan diri Anda. Pada kondisi ini ada dorongan emosional dalam diri untuk 1, menunjukkan dan membuktikan bahwa Anda sibuk kepada orang lain. Yang kedua, Anda mencari perhatian bahwa ada banyak hal yang harus Anda selesaikan dan kerjakan. Yang ketiga, ada keinginan untuk menyatakan kepada orang lain, jangan ganggu saya karena saya sedang sibuk, saya stres. Nah, yang keenam, yang bisa Anda lakukan, jangan berasumsi. Jika hal-hal tadi di atas tidak terpenuhi maka Anda akan mulai berasumsi bahwa orang lain tidak mengerti bahwa Anda sedang sibuk atau bahwa Anda banyak pekerjaan, banyak deadline yang harus Anda segera selesaikan. Disinilah Anda mulai berpikir dan merasa stres lagi karena asumsi pikiran Anda sendiri sesungguhnya. Dan mulai beranggapan orang lain tidak mengerti dan merasakan apa yang Anda alami saat ini. Stres tidak selalu negatif. Kemampuan mengelola stres adalah yang terpenting.
Ada kalanya stres bisa menjadi pemicu atau pen-trigger bagi diri Anda untuk bisa lebih semangat, menjadikan Anda berpikir lebih optimal, menjadikan Anda lebih kreatif, membuat Anda semakin kuat menghadapi perubahan, tantangan, dan tekanan yang ada. Sehingga Anda menjadi lebih fleksibel, Anda semakin mudah beradaptasi, bertoleransi terhadap perubahan yang ada. Untuk itulah, mengelola stres adalah penting bagi diri Anda. Demikian 6 tips yang bisa Anda pelajari dan saksikan pada video berikutnya. Bersama saya, Coach Wira, salam mantra hati, manajemen, transformasi, harapan, dan tindakan.